Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Berjumpa kembali pada mata pelajaran PKN. Untuk pertemuan kita hari ini memasuki pertemuan yang ke-13. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita hari ini adalah materi pengayaan dengan materi sebelumnya, yaitu mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Materi pengayaan yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Dan tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Literasi hari ini diambil dari buku paket PKN yang terdapat pada halaman 76 sampai halaman 79. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kita rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai kebangkitan nasional tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru di seluruh dunia. Ternyata, kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal mula penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada 20 Maret 1602 yang menyebabkan berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat di Indonesia. Di berbagai daerah, VOC melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan melemahnya kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika Daendels berkuasa. Upaya kerja paksa atau Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa yaitu Anyer dan Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat semakin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapat kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negeri Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah.
Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Hövell, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan bangsa Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik yang terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan bangsa rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ditandai dengan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Penjajahan Belanda menimbulkan berbagai penderitaan di masyarakat sehingga memicu perlawanan di daerah. Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak berhasil karena bersifat kedaerahan dan belum terorganisir. Kemudian bangsa Belanda menerapkan politik balas budi dengan membangun berbagai sekolah yang pada akhirnya akan memunculkan rakyat Indonesia yang terampil dan menjadi cikal bakal tokoh kebangkitan nasional. Untuk tugas pertemuan 13 yaitu tuliskanlah intisari atau rangkuman mengenai pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sampai di sini materi pembelajaran hari ini, dan sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.